Bisa jadi pejabat itu menikmati, yang stres masyarakat. Hari ini yang menikmati masyarakat. Harusnya pejabatnya yang stres. Di atas jalanan hot mix yang luar biasa makan anggaran ini, berapa banyak peningkatan ekonomi yang dihasilkan. Ketika kebijakan dari kepala daerah itu membebankan PAD pada instansi-instansi pemerintah, tujuannya mungkin mau menaikkan PAD secara instan. Dan akurat dari proyeksi dan realisasi itu relatif bisa akurat adalah membebankan itu pada instansi-instansi pemerintah. Menurut saya itu kok bisa begitu? Itu kelapa di Adonara itu hutan, bukan perkebunan. Karena itu karena kami orang Adonara tuh tanam kelapa di hutan gitu. Oh iya, kamu orang Adonara. Artinya real yang menjadi profit dari perusahaan tersebut itu real akan diterima oleh pemerintah daerah karena dia juga sebagai pemegang saham. Dan masyarakat juga pasti menikmati. Masyarakat juga menikmati. Jadi itu kemudian jadinya pertanyaannya begini, yang merepresentasikan masyarakat Lembata dan Pemda Lembata itu siapa? Ya BUMD, karena tidak mungkin Dinas Kelautan menjadi pemegang saham. Itu sama dengan, itu perspektif pembangunan itu sama dengan membebankan Dinas Kelautan untuk berkontribusi terhadap PAD. Itu persis sama. Supaya nanti kalau misalnya Bupati tanya bilang, ya ini kamu di Dinas Perpustakaan sumber PAD, kita tidak jawab lagi saya punya mesin fotokopi untuk masyarakat datang fotokopi kan tidak gitu tuh kayak itu jadi dinas fotokopi. Balik lagi bersama dengan saya Andri Atagoran di ruang tamu, dan hari ini saya sangat senang karena hadir bersama dengan saya ada Kak Ferdinand Lamak atau yang akrab disapa Kak Edi Lamak ya. Kak Edi, apa kabar Kak Edi? Kabar baik Andri. Kali ini teman-teman sekalian, saya boleh cerita sedikit. Kak Edi ini sudah sekian lama saya bersama dengan dia di sebagai jurnalis ya, jurnalis di Jakarta. Ini saya punya mentor ini Kak Edi. Kak Edi saya punya mentor di waktu itu ada majalah The Billionaire ya, ada satu majalah ekonomi, dan setelah itu kita masih sama-sama di Floreskita.com. Oh iya, Floreskita.com itu salah satu media yang ternama pada waktu itu ya kayak dia. Dan hari ini kami bertemu di sini setelah sekian lama. Sekarang ini beliau sudah pulang ke kampung. Dia mengikuti jejak saya punya. Jadi kalau di jurnalis itu saya ikut Kak Edi sebagai jurnalis. Saya junior. Giliran kalau pulang ke kampung Kak Edi senior. Pulang ke kampung saya junior. Iya, Kak Edi. Saya yang senior, Kak Edi yang junior. Waduh. Ini sekarang di kampung ya Kak Edi ya? Iya. Di Bele ya? Di Adonara, di Bele. Jadi tepatnya Agustus kemarin saya memutuskan untuk pulang dengan keluarga dan sudah ber-KTP Adonara Timur. Sudah langsung urus KTP semua? Sudah langsung urus pindah penduduk karena kan mau coblos. Oh iya. Biar ada suara juga. Jadi kemarin Agustus sudah di sini dan sebetulnya keinginan pulang kampung sudah lama Andri. Bahkan jauh sebelum Andri pulang kampung. Tapi dengan profesi yang kita geluti di Jakarta, mau pulang kampung apa yang bisa kita lakukan? Benar. Terutama dalam kita realistis juga, bukan pragmatis tapi realistis bahwa kita harus punya penghasilan untuk menghidupi dan membiayai anak-anak. Nah, dengan background sebagai jurnalis, kita sulit untuk bisa mengharapkan sesuatu yang berkecukupan ya, untuk bisa memenuhi sebuah kebutuhan. Akhirnya tertunda. Kemudian sampai dengan tahun kemarin, pas juga ada yang bisa dikerjakan di kampung, urus kelapa. Jadi saya jadi tukang kelapa. Jadi petani juga ya saya dengar. Jadi petani juga. Kak Edi ini Kak Edi kan dulu sebelum saya ikut Kak Edi di The Billionaire Magazine dulu, terus kita sama-sama di Floreskita juga. Itu kan Kak Edi sebelum kita bertemu itu Kak Edi berapa tahun sudah menjadi jurnalis itu Kak Edi? Itu di tahun sekitar. Saya menjadi jurnalis pertama itu bersentuhan dengan media itu sebetulnya dari tahun 2000.
99. Tahun 99 itu dari kampus, lalu kemudian tahun 2000 itu bersama dengan beberapa teman, diantaranya Frans Roynewar yang sekarang menjadi ketua PSI Kabupaten Flores Timur. Kemudian ada teman Christopher Rohama. Kami bikin majalah Sarabiti waktu itu. Nah, majalah Sarabiti itu majalah lokal, konten lokal, tapi diterbitkannya di Jakarta. Nah, untuk pembaca di Flores Timur. Nah, lalu kemudian tahun 2000 saya masuk di Warta Ekonomi setelah mengikuti pendidikan singkat di Lembaga Pers Dr. Sutomo. Nah, 3 bulan di situ, dan waktu itu angkatan kami itu menerbitkan satu media. Setiap angkatan di LPDS itu menerbitkan satu media edisi tunggal. Dan waktu itu kebetulan di angkatan kami ada 36 orang, itu saya jadi pemretnya karena ketua angkatan di situ. Dan baru 1 bulan berjalan di LPDS, kemudian salah satu pengajar senior di LPDS, Pak Amir Daud namanya, itu pendiri Jakarta Post dan Bisnis Indonesia, dia menawarkan saya Lamak. Sebetulnya dulu saya dipanggil Edi Lamak, tapi yang mengganti nama saya menjadi Ferdinand Lamak itu Pak Amir Daud. Kenapa itu Edi? Karena dia bilang, namamu Ferdinandus, kalau ditarik menjadi Edi itu susah. Orang ini dari mana asalnya kata Edi? Akhirnya diganti, lebih bagus kamu pakai nama Ferdinand. Family name-mu itu Lamak harus ada. Jadi Ferdinand Lamak, sehingga ketika kamu liputan ke luar negeri juga orang menyapa kamu Mr. Lamak. Akhirnya sejak itu saya pakai nama Ferdinand Lamak. Semua byline tulisan saya. Dan itu nama yang cukup populer kalau untuk hiburan. Selain karena memang sebagai jurnalis senior dan expertnya itu kan di jurnalis ekonomi ya kayak ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis. Nah, kayak itu juga sebenarnya kalau teman-teman di Lembata yang bukan generasi Gen Z ya, pasti kenal kayak di siapa beliau ini. Ferdinand Lamak ini teman-teman dulu pernah maju di konstelasi Pilkada Lembata sebagai calon wakil bupati waktu itu ya. Iya, tahun 2006. Tahun 2006. Almarhum Pak Peter Kera. Itu. Jadi itu informasi tambahan buat teman-teman sekalian. Tapi sebenarnya konteksnya kami ngobrol kali ini bukan karena berkenan dengan konteks pilkada. Jauh dari pilkada. Saya coba untuk beliau kayak Edi. Bagaimana kalau kayak Edi masuk di dalam bursa ini? Tapi saya lihat ini pulang kampung ini niatnya mau jadi petani, tapi kita tidak tahu seperti apa nanti ke depannya. Biarkan dia berproses dan mengalir seperti air. Nah, cuman kalau kayak Edi, saya senang sekali bisa mengundang kayak Edi ke sini karena ini saya sebenarnya pengen sekali bagaimana mengajak kita berbicara soal politik di Lembata atau politik di daerah kita ya, terutama di daerah Lamholot, Flores Timur dan Lembata itu dari perspektif pembangunan ekonomi. Nah, kenapa saya mengundang Kak Edi? Karena beliau adalah jurnalis senior yang expert di bidang ekonomi, dan saya banyak berdiskusi dengan beliau, saya banyak belajar dari beliau semenjak saya menjadi jurnalis pertama kali di Jakarta waktu itu. Kebetulan sekali kami dua ini memang garis hidup itu kalau saya bilang sebenarnya mirip, hanya beda di nasib saja. Beda di nasib saja. Beliau ini lulusan sarjana ekonomi. Saya juga lulusan sarjana ekonomi, tapi karena memang minatnya ke jurnalis, akhirnya ketemu kayak dia waktu itu di majalah The Billionaire. Dan hari ini kami bertemu lagi di sini berbicara topik khusus bagaimana kita melihat perspektif pembangunan dan juga perspektif politik yang kita kaitkan dengan bidang ekonomi pembangunan di Kabupaten Lembata. Nah, Kaidi, Lembata sekarang itu sedang berada di dalam masa transisi menuju suksesi pemilihan bupati dan wakil bupati untuk periode 2024-2029. Sudah banyak calon yang muncul dan bertebaran di media sosial maupun jadi obrolan warung kopi. Bahkan di lingkaran ASN pun sudah banyak membicarakan siapa yang akan menjadi suksesi pemimpin Kabupaten Lembata 5 tahun ke depan. Tetapi saya sebenarnya punya kerisauan tersendiri soal pemimpin seperti apa yang diharapkan, begitu Kak Edi. Nah, Kak Edi melihat seperti apa konteks saat ini untuk Lembata, politik di Lembata itu seperti apa Kak Edi?
Kalau politik mungkin pemirsa barangkali lebih tahu tentang dinamika politik. Tetapi kalau saya lihat dari situasi Lembata hari ini secara potensi untuk akselerasi ekonomi ke depan itu sebetulnya luar biasa. Karena saya kemarin sore baru pulang dari kampung saya Puor. Kampung saya Puor. Saya baru pulang dari kampung itu kalau dengan mobil itu kalau lari kecepatan tinggi itu 1 jam. Kalau sepeda motor itu 45 menit. Itu dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, hari ini kondisi jauh lebih baik. Artinya dari sisi infrastruktur yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, itu sebetulnya kondisi Lembata hari ini relatif jauh lebih baik untuk satu lompatan ekonomi ke depan, lompatan perbaikan perekonomian masyarakat, pendapatan masyarakat itu basicnya itu relatif sudah lebih baik. Artinya bahwa ada peluang yang luar biasa ke depan jika kabupaten ini dipegang atau dipimpin oleh seseorang yang punya bukan cuma konsep. Kalau kita bicara kalau konsep itu semua orang bisa. Hari ini semua orang bisa jiplak itu konsep itu dari segala macam resources yang ada di internet. Tetapi bagaimana sebuah konsep itu dibumikan dalam bentuk program dan dieksekusi sehingga hasilnya itu nampak nyata. Dan itu kadang-kadang yang menjadi problem kita. Nah, basicnya sudah bagus, tinggal bagaimana mengutilisasi, memanfaatkan sumber atau fundamental yang sudah bagus ini untuk perbaikan kabupaten ini ke depan. Kak Edi, Kak Edi lihat tantangan terbesar untuk Lembata saat ini itu seperti apa dengan konteks yang ada ini? Karena kemarin sebelum di masa transisi ini juga sebenarnya banyak pergolakan yang terjadi di Kabupaten Lembata. Kita lihat saja bahwa kalau kita bicara dari perspektif ekonomi itu memang gejolak yang pertama yang kita lihat yang cukup menarik perhatian publik itu investasi budidaya kerang mutiara di Teluk Lembah. Lalu kalau kita lihat sekarang dengan kondisi pembangunan infrastruktur yang sudah semakin bagus, bahkan ini sebenarnya perkembangannya cukup pesat. Ketika saya di sini di tahun 2008 itu memang jalan dari sini ke Kedang misalnya, itu masih parah sekali kayak dia. Betul. Kita stres di jalan kalau misalnya mengemudi dengan sepeda motor. Begitupun ke wilayah selatan di Lamelera lewat Boto dan Puor. Tapi sekarang itu stres itu sebenarnya sudah hilang. Sudah hilang kayak ini. Tetapi di balik itu kan sebenarnya ada challenge sebesar untuk pemimpin ke depan nih. Yang kayak dilihat tantangan terbesarnya itu apa sebenarnya? Sebelum masuk ke tantangan terbesar, begini Andri. 10-15 tahun yang lalu, yang stres itu masyarakat dengan kondisi jalan. Saya tidak tahu pejabat itu stres atau tidak lewat di jalan yang rusak. Karena kadang-kadang kita bisa berpikiran sangat negatif. Bahwa jalan rusak itu objekan untuk bisa dapat bocoran baru tuh. Iya. Jadi bisa jadi pejabat itu menikmati, yang stres masyarakat. Hari ini yang menikmati masyarakat. Harusnya pejabatnya yang stres. Di atas jalanan hot mix yang luar biasa makan anggaran ini, berapa banyak peningkatan ekonomi yang dihasilkan, berapa miliaran nilai komoditi yang melewat di atas jalan hot mix ini. Itu yang jadi tanda tanya besar untuk pejabat hari ini dan ke depannya. Kalau cuma jalan hot mix dan kemudian yang lewat hari-hari ini bukan mau mengecilkan tukang ojek atau teman-teman yang pegawai yang pulang liburan weekend di kampung begitu, bukan mau mengecilkan, tetapi investasi untuk membangun jalan dengan nilai miliaran rupiah itu harus menghasilkan sesuatu yang 2 kali lipat, 3 kali lipat di atas itu. Kalau tidak, artinya bahwa selain dinikmati oleh masyarakat yang memang secara reguler bolak-balik, seperti misalnya tukang ojek ataupun PNS yang tinggal di desa lalu bekerja di kampung misalnya, tetapi ada hal juga yang harus ada hal lebih besar yang harus lebih besar. Betul. Apa itu kayak yang sebenarnya harus ada itu? Pemetaan terhadap situasi Lembata dari pilkada ke pilkada itu kan selalu dikeluhkan soal infrastruktur yang masuk ke kantong-kantong perekonomian. Nah,
situasi jalan yang jelek, lalu kemudian membuat petani-petani susah untuk menjual hasil mereka ke kota. Nah, sekarang infrastruktur sudah baik. Nah, kalau kapasitas yang dikirimkan dari desa ke kota itu juga masih tetap, nah ini kan berarti tidak ada nilai, tidak ada kontribusi tambahan apa-apa dari perbaikan infrastruktur ini terhadap perekonomian masyarakat. Iya. Nah, sehingga yang harus dipikirkan sekarang adalah naikkan kapasitas produksi masyarakat yang ada di kantong-kantong produksi itu, supaya jalan yang sudah bagus ini juga di atasnya mengalir kapasitas komoditi yang memang jauh lebih berkali-kali lipat dibandingkan yang kemarin-kemarin, karena jalan sudah bagus. Yang kayak dilihat sekarang seperti apa? Saya bertemu dengan banyak truk yang lari kosong dari arah Boto Lama Lewar ke Lolemba. Saya bertemu dengan banyak, sekalipun itu truk project. Nah, tapi kan sebetulnya angkutan lari kosong itu dia membakar bahan bakar percuma. Artinya kayak artinya yang namanya peningkatan kapasitas produksi masyarakat itu belum terjadi. Mungkin itu letak tantangan yang harus dijawab. Itu letak tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah ke depan. Nah, pertanyaannya lagi, balik lagi ke politik tadi. KID punya kegelisahan tidak dengan situasi konteks politik kita saat ini, begitu? Ketika orang membicarakan figur-figur yang ada saat ini, begitu. Saya berharap ada sedikit ruang dalam pemikiran dan hati masyarakat untuk lebih cermat melihat figur yang tidak sekedar melanjutkan apa yang sudah terjadi dari periode-periode kemarin. Maksud saya begini, Andre. Satu hal yang menjadi kegelisahan, ya saya meskipun hari ini saya tinggal di Flores Timur, tetapi soal politik 5 tahunan di Lembata itu barangkali mungkin terakhir 2024 ini saja yang saya tidak terlibat. Ya. Nah, tapi yang saya maksudkan adalah sejak beberapa periode kemarin, ketika kebijakan dari kepala daerah itu membebankan PAD pada instansi-instansi pemerintah, tujuannya mungkin mau menaikkan PAD secara instan dan akurat dari proyeksi dan realisasi itu relatif bisa akurat adalah membebankan itu pada instansi-instansi pemerintah. Menurut saya itu kok bisa begitu? Itu tanda tanya yang ada yang salah dari konsep pembangunan kita. Mungkin kalau enggak saya bilang irasional. Nah, karena institusi-institusi pemerintah itu adalah institusi yang mereka yang mengeluarkan uang. Nah, lalu kemudian mereka dibebankan dalam pemasukan. Pertanyaannya, celah mana yang bisa digunakan untuk bisa kantor camat itu bisa dapatkan uang? Dari aspek regulasi saja sebenarnya sudah salah. Sudah salah, apalagi praksisnya. Iya. Ini kan sama dengan mengajarkan teman-teman birokrat untuk mengarang-arang sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Nah, itu satu. Terus yang kedua, Andre, ini juga sebetulnya saya agak sedikit keluar dari mungkin cara berpikir atau kebanyakan teman-teman yang mau menjadi kepala daerah, meskipun saya tidak dalam posisi itu. Tetapi kalau kita lihat postur persisnya, nanti Andre bisa cek di kepala dinas keuangan BKD. Dispenda maksudnya, Dispenda ya, Dispenda bisa, atau Bapeda juga bisa. Nah, kalau mau dilihat perkiraan saya PAD kita itu kontribusi terbesarnya itu dari pajak yang berasal dari proyek-proyek pemerintah. Iya. Ini sebenarnya kita merasa bahwa ada sumber PAD, begitu. Betul. Dan sumbernya paling besar datang dari situ. Nah, itu kan sama dengan kita pindahkan uang dari kantong kanan ke kantong kiri. Lalu kemudian kita bicara soal PAD kita sudah mencapai sekian. Pertanyaannya, kau kosongkan dulu PAD yang dari pajak proyek pemerintah. Yang real, yang sebetulnya kontribusi dari perekonomian masyarakat itu adalah sisanya. Berapa persen itu? Sebetulnya parameter menurut saya bisa jadi salah dan kita bisa berbeda pendapat. Bahwa menurut saya keberhasilan dari sebuah kepemimpinan di Kabupaten Lembata untuk membangun secara ekonomi itu adalah proporsi di luar non pajak tadi. Nah, itu seberapa besar? Karena itulah refleksi dari geliat perekonomian real masyarakat yang terjadi.
Artinya bahwa sektor real ini memang benar-benar harus didorong. Iya, harus didorong. Bahkan kalau perlu dia melampaui kontribusi dari pajak yang bersumber dari APBD dan proyek-proyek dari pemerintah yang lain. Ya, Kak Edi, sebenarnya kalau kita bicara soal bagaimana mendorong peningkatan ekonomi di masyarakat ini, selama ini juga kan sebenarnya banyak pemerintah yang sudah berpikir ke arah situ sebenarnya. Banyak pemerintah sudah berpikir ke arah situ dan outputnya juga sebenarnya sudah ada. Iya. Sudah ada. Sebagai contoh misalnya, kalau kita mau siapkan infrastruktur seperti saat ini Jober di di Pelabuhan Leba. Lalu investasi besar-besaran yang digelontorkan Pak Yance Sunur waktu itu untuk Bukit Cinta. Dan beberapa kawasan wisata lain yang memang mendapat perhatian khusus begitu. Lalu ada juga di Bunga Muda. Kemarin saya sempat singgung dengan Pak Peter Manuk juga. Kebetulan di beliau punya kampung penyulingan air. Penyulingan air itu kan nilainya miliaran rupiah. Tetapi juga kita melihat bahwa sepeninggalan pemimpin-pemimpin di eranya yang membangun infrastruktur pembangunan ekonomi seperti ini, infrastruktur ekonomi seperti ini, tidak ada keberlanjutan. Oke lah, mungkin dari aspek politik kita melihat bahwa ada tendensi politik yang cukup kuat dari seorang pemimpin yang baru untuk tidak melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Tapi saya juga lagi-lagi merasa bahwa ada hal lebih besar yang salah sebenarnya, yang jadi tidak hanya sekedar tendensi politik saja. Tetapi saya merasa bahwa ada hal yang salah begitu. Saya berpikir bahwa kayaknya juga mungkin sama berpikir soal itu. Kenapa sehingga yang sudah dibangun ini tidak ada keberlanjutan? Dari perspektif bisnis itu kira-kira apa yang kayak dilihat dari hal yang saya seperti ini? Andri, kalau bicara tentang melanjutkan sesuatu yang tidak tepat atau sudah terlanjur rusak sebelumnya, itu kalau kita bicara dengan tukang-tukang itu, mereka lebih suka untuk mulai dari nol. Lalu kemudian yang berikutnya, barangkali saya tidak tahu persis, tapi teman-teman yang di birokrat barangkali lebih paham tentang sebuah, katakanlah kita bicara tentang kantor bupati yang ada di Musikawat. Nah, itu kan sudah bisa dikatakan 30-40%. Ya, sudah jauh lah pembangunannya. Tapi kenapa tidak dilanjutkan di situ? Oke lah, nanti kalau kita bicara begini nanti akan masuk ke pertimbangan soal tata ruang lah, segala macam tetek bengek yang lain-lain yang akhirnya kita juga jadi suntuk untuk mendiskusikannya. Tetapi kalau kita bicara tentang pemanfaatan, utilisasi dari bangunan yang sudah ada, itu kan sama sekali tidak terjadi. Dan tidak cuma itu, banyak sekali seperti yang tadi Anda sampaikan, Jober dan segala macam, ini kan tidak terutilisasi. Padahal kan sudah berapa miliar yang keluar untuk itu. Uang masyarakat itu kan dihamburkan percuma. Apa bedanya dengan korupsi kan? Sebuah proyek yang terbengkelai dan dibiarkan begitu saja, apa bedanya dengan korupsi? Itu sama saja dengan korupsi. Kerugian keuangan negara ada di situ kan? Betul. Jadi secara tidak langsung, ketika seorang pejabat yang sedang berkuasa dan membiarkan itu terjadi tanpa mengutilisasinya, bukan dia yang melakukan praktek korupsi, tapi dengan membiarkan itu kan sama juga dengan dia menelantarkan sesuatu yang harusnya bisa termanfaatkan. Nah seperti itu. Jadi kalau saya pernah dalam ruang yang lain, saya pernah berdiskusi dengan teman-teman bahwa sebetulnya contoh, saya agak keluar dari Lembata, contoh seperti Pasar Wairang. Pasar Wairang itu bangunan yang sudah jadi tapi tidak termanfaatkan. Nah, kalau misalnya seorang kepala daerah yang punya pemikiran selalu berpijak pada memberikan nilai tambah, memanfaatkan apa yang sudah ada secara maksimal, maka lakukan modifikasi. Bikinkan bangunan di Musikawat itu bagusnya kita bikin apa ya? Sebenarnya konteks Pasar Wairang itu kayak sama dengan Pasar Pada saat ini. Pasar Wairang itu menurut saya juga portofolio dari Pasar Pada. Kalau kayak dilewati Pada, itu persis bangunan yang di dalamnya kosong hari ini. Kosong sampai sekarang tidak terisi. Betul. Begitu. Nah, dan itu kan apa yang dilakukan oleh Pemda? Pemerintah sepertinya tidak punya ide yang lebih besar untuk bagaimana mengoptimalkan. Dan saya pernah bertanya soal Pasar Wairang kepada teman-teman yang di pemerintahan. Alasannya itu selalu berada di balik regulasi, aturan, bla bla bla. Saya bilang, oh ini aturan jauh lebih berharga daripada nasib masyarakat yang akhirnya
tercecer di emper-emper jalan untuk jualan dan pasarnya tidak termanfaatkan. Iya, iya. Dan ini sudah sekian tahun berjalan. Yang harus dilakukan itu apa Kak? Untuk yang ya bangunan-bangunan yang kita bilang mau basir dalam. Saya pikir ini Andri, kalau kita bicara soal regulasi, saya agak apa? Menurut saya segala hal yang baik untuk masyarakat itu kadang-kadang ya kita perlu melawan regulasi juga atau mencari bagaimana caranya supaya secara regulasi kita bisa melakukan itu. Kalau itu demi kebaikan masyarakat. Tapi kalau kita berhenti di balik di balik alasan regulasi karena ini nomenklaturnya begini, ini ada indikasi korupsi atau apa sehingga tidak bisa dimanfaatkan dan segala macamnya. Menurut saya, aduh sayang sekali. Nah, yang harus dilakukan, pertanyaan Anda tadi yang harus dilakukan adalah contoh kayak misalnya kalau pasar Panda. Iya. Kalau bangunan itu tidak diminati oleh para penjual untuk difungsikan karena struktur bangunan dan lain-lain, maka harusnya pemerintah berpikir bagaimana caranya supaya bangunan ini bisa dimanfaatkan oleh para penjual dan tidak membuat mereka masuk dengan terpaksa. Mungkin direnovasi kah? Mungkin diperbaiki bagian mananya kah? Yang penting bangunan itu terpakai. Karena sudah banyak uang yang keluar untuk pembangunan pasar itu. Itu dari zamannya Pak Yance loh. Yes. Kalau saya mengikuti perkembangannya terus, mulai dari setelah pengerjaan proyek lalu sempat ada masalah juga, serah terimanya waktu itu memang FKW-nya agak lambat waktu itu karena ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan oleh kontraktor. Lalu setelah kontraktor menyerahkan, dari zaman Pak Yance berpindah ke Pak Thomas Ola, berpindah ke Pak Marsianus Jawa, berpindah ke Pak Mateus Tan. Itu hampir setiap pemimpin ini berkunjung ke sana. Tetapi juga sampai saat tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi begitu. Nah, itu kita masih bicara dari infrastruktur ekonomi yang sudah dibangun selain jalan, listrik dan air yang ya kita rasakan mungkin sekitar 90% lah. Sudah lebih baik lah. Sudah lebih baik begitu. Nah, balik lagi ke ini. Ketika infrastruktur seperti ini juga tidak dimanfaatkan dengan baik, bagaimana dengan kalau kita bicara soal pembangunan ekonomi kemasyarakatan begitu, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat? Yang kayak dilihat sekarang ini seperti apa? Apa yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin untuk bisa menghidupkan pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat selatan? Gitu. Iya, Andri, kebetulan saya hari ini juga memang bergelut di dunia ya seputar agro ya, agro. Dan kalau kita bicara soal potensi lembata ini kan dua variabel atau dua sektor yang paling dominan itu adalah sektor laut dan sektor agro. Nah, saya tidak tahu teman-teman di Pemda itu punya data pasti lebih akurat tentang seberapa besar kontribusi dari dua sektor ini. Tapi yang saya mau katakan bahwa mayoritas penduduk kita adalah penduduk petani, masyarakat petani. Nah, yang jawaban atas pertanyaan kritis tadi tentang di atas infrastruktur yang sudah sedemikian bagus ini, nah, melintas berapa banyak kapitalisasi dari produk-produk yang dihasilkan oleh warga itu, berapa banyak yang melintas di atas jalan yang demikian mulus itu. Jawaban atas pertanyaan itu hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi. Caranya bisa intensifikasi, ekstensifikasi. Ini hal yang sangat basic dalam pelajaran kita di SMP, SMA begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang intensifikasi, ya itu tugasnya petani didampingi oleh para pendamping penyuluh pertanian. Nah, tapi kalau kita bicara di level pemimpin daerah, setiap kali saya berjalan dari Lolepa menuju ke kampung, itu di setelah Kampung Baru menuju ke arah Belang, itu biasanya saya perlambat kendaraan atau berhenti sebentar, itu saya lihat hamparan kosong, lahan kosong terlalu banyak di Lembatai, lahan yang tidak ditanam. Saya membayangkan begini, Andre.
Ini saya langsung gagasan konkret saja. Iya. Hari ini di Lembata saya bergelut dengan kelapa. Dan data BPS Flores Timur itu luas lahan kelapa di Adonara itu 7.000-an hektar. Kalau kita konversikan pada jarak tanam per hektar, itu jarak tanamnya itu kelapa di Adonara itu hutan, bukan perkebunan. Karena kami orang Adonara tuh tanam kelapa di hutan gitu. Oh iya, kamu orang Adonara. Jadi hutan kelapa itu ada yang jarak 2 meter, ada yang jarak 1 meter. Yeah. Nah, kita ambil angka sederhana saja, 5 kali 5 jarak tanam. Berarti dalam 1 hektar itu 5 kali 2 ada 400 pohon dalam 1 hektar. Kalikan dengan 7.000 hektar. Yeah. Kalau Andri kalkulasikan, hitung dengan kalkulator, itu maka dalam 1 bulan saja itu dari Adonara itu bisa keluar sekitar 50-80 kontainer kopra dari Adonara. Itu banyak sekali tuh dia. Kalikan dengan 1 kontainer kopra itu nilainya angkanya antara 130 sampai 150 juta. Nilai dalam 1 kontainer kopra. Nah, 150 juta kali 50 sampai 80. Ada berapa miliar dari kelapa saja. Itu baru kopra. Belum kita bicara tentang batoknya, lalu kemudian bicara serabutnya, bicara air kelapanya. Dan itu yang sekarang sedang kami kerjakan. Nah, kalau kita bicara tentang kelapa, produk kelapa, ini komoditi yang tidak pernah komoditi yang hampir semua kampung di Lembata ini punya. Dan karakteristik Lembata dan Adonara ini kan sebetulnya sama saja. Sama. Nah, sebetulnya belajar, saya tidak tahu apakah teman-teman di pemerintahan ini pernah terpikir untuk melihat bahwa Flores Timur itu kan kontribusi terbesar secara ekonomi kan datang dari Adonara. Iya. Dan kontribusi dari Adonara itu terbesarnya adalah kelapa. Apakah pernah terpikir bahwa di Lembata ini juga bisa kita kembangkan kelapa sebagai komoditi utama? Kalau bisa malah dia bisa melampaui Adonara. Kalau bisa direncanakan dengan baik dan ditanam dengan baik, perawatan dengan baik, bibitnya juga dipilih bibit yang terbaik, maka dia bisa melampaui Adonara. Karena lahan pinus yang ada di Lembata ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan lahan kelapa yang ditanami di Adonara. Apalagi kita bandingkan antara luas wilayah Adonara dengan Lembata ya. Oh iya, luas wilayah Lembata berapa? 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari Adonara? Itu kalau Adonara itu sekitar 500 km persegi pokoknya. Lembata itu 1.200 atau 1.300. Iya. Jauh di atas. Jauh. Iya. Jauh sekali. Dan tingkat kepadatan Adonara dan Lembata kan jauh lebih padat. Jauh lebih padat Adonara. Jumlah penduduknya itu selisih sedikit. Selisih sedikit, betul. Jadi memang kalau kita hitung dari tingkat luas wilayah 2,5 kali. Betul. Adonara baru sama dengan Lembata, tetapi untuk jumlah penduduk itu tidak sampai setengah selisihnya. Betul. Selisihnya tidak sampai setengah. Betul. Artinya tingkat kepadatan penduduk di Adonara itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. 1 meter persegi itu berapa orang itu jauh lebih banyak di Adonara daripada di Lembata. Itu bisa 1/4 tuh. Betul. Nah, itu sebetulnya satu peluang kan. Satu peluang. Artinya ini salah satu contoh. Kenapa saya bicara kelapa? Bukan karena saat ini saya bergelut di bidang kelapa. Ya. Tetapi alasan saya bergelut di bidang kelapa juga karena kelapa itu komoditi yang tidak mengenal musim. Iya. Dan orang Lembata menanam kelapa itu hampir semua orang paham. Menanam dan merawat kelapa itu paham. Iya. Nah, lalu yang berikutnya lagi, kelapa itu satu buah yang mulai dari kulit sampai dengan bagian paling dalam itu semuanya punya nilai. Punya nilai. Kita tidak perlu menunggu 1 tahun baru kita panen. Nah, saya membayangkan begini, Andri. Saya membayangkan kalau dengan segala macam comparative advantage antara kelapa dengan komoditi-komoditi yang lain, yang juga sesungguhnya orang Lembata sudah akrab dan familiar dengan itu. Kalau lahan-lahan kosong ini ditanami, salah satunya dengan komoditi kelapa, itu Andri bisa bayangkan berapa banyak kontribusi peningkatan PAD atau pendapatan per kapita masyarakat dari kelapa itu. Pasti sangat besar itu. Pasti sangat besar. Belum kita bicara komoditi yang lain, misalnya pisang. Hari ini kan
pisang Bugis, pisang kepok dari Flores, Lembata ini kan jadi primadona di pasar Surabaya. Nah, yang begitu-begitu itu kan sebetulnya sangat mungkin untuk bisa kita lakukan di Lembata, asal pemimpinnya punya concern yang besar pada peningkatan PAD Lembata dari sektor real, bukan dari proyek-proyek pemerintah. Kaidi, bicara soal keunggulan komparatif Lembata seperti yang digambarkan, tentu banyak ya, ada kelapa, lalu ada pisang juga, pisang kepok contohnya, lalu singkong juga sebenarnya. Nah, kita sebenarnya kalau untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah rasanya sudah cukup sebenarnya untuk konsumsi harian masyarakat nih. Yang kita pikirkan sekarang kan bagaimana melempar ini keluar lalu menarik uang masuk ke dalam ke Lembata ya. Nah, pastikan kita akan berhadapan dengan tantangan yang paling besar itu adalah siapa yang mau membeli barang ini, begitu. Nah, kayak dilihat ada persoalan tidak, ada tantangan tidak bagi pemimpin ke depan kalau kita bicara soal bagaimana membuka akses pasar untuk sektor-sektor yang menjadi keunggulan komparatif di Kabupaten Lembata sendiri. Jadi begini Andre, kalau kita bicara tentang kontribusi pemerintah, kalau kita review ke belakang, bicara tentang misalnya Lembata punya kemiri, Lembata punya mente. Pertanyaannya sekarang, apakah ada kontribusi atau campur tangan pemerintah dalam urusan perniagaan komoditi-komoditi itu? Saya bisa pastikan bahwa nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Pertanyaan hari ini, mereka-mereka yang mengirimkan mente kemiri ke Surabaya itu apakah ada dikenakan retribusi? Andri, saya kirimkan misalnya 1 bulan saya kirimkan 2 sampai dengan 4 kontainer kopra ke Surabaya. Itu kalau misalnya ada intensifikasi sumber pendapatan dari aktivitas ekonomi yang sudah ada, mestinya kan bisa memberikan pendapatan tambahan. Tapi apakah itu dilakukan oleh pemerintah? Sebenarnya kita tidak tahu juga. Kalau saya bicara ini kan sebetulnya fireback, membakar kembali karena saya bermain di sektor usaha ini. Tapi saya merasa selama ini tidak ada masuk tagihan ke saya. Nah, artinya bahwa regulasi juga belum kuat nih. Regulasi belum kuat. Regulasi soal itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara campur tangan pemerintah, yang paling mungkin adalah dari sisi regulasi. Nah, yang kedua kita bicara soal moda transportasi, itu juga ranahnya pemerintah. Nah, kalau Lembata tol laut saya pikir sudah bagus lah dibandingkan dengan kami di Adonara. Di Adonara itu 1 bulan 1 kali kapal ke Surabaya. Di Terong ya? Di Terong, ya. Nah, yang berikutnya lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah gerakan-gerakan yang bisa mengajak masyarakat untuk menanam. Nah, kenapa saya selalu bicara pemerintah? Karena hari ini kita belum bisa mengharapkan sektor swasta masuk ke Lembata dalam skala yang besar, Andri. Tadi Andri sempat sebut soal budidaya mutiara. Saya tidak tahu Andri dalam posisi yang pro atau kontra. Nah, kalau saya tidak dalam posisi pro dan kontra, tapi saya dalam posisi bertanya, seberapa komprehensif regulasi Perda Kabupaten Lembata untuk mengatur soal investasi dari luar? Kalau soal itu kayak ini, sejauh pengamatan saya sebagai jurnalis di Lembata ya, sumber pendapatan Pemda dari sektor investasi ini sejauh ini kan masih dalam bentuk sumbangan pihak ketiga. Nah, kita bayangkan saja bahwa investasi miliaran rupiah yang kita juga tidak tahu seberapa besar nilai penjualan dari perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di sini. Kontribusinya itu kan 70 juta paling 1 tahun. 1 tahun 70 juta. Artinya ini apa nih? Ini usaha mutiara. Oke. Beberapa perusahaan contohnya di Cendana Indopers yang di Merdeka dengan di di Loang ya. Itu satu sektor usaha 70 juta begitu. Saya hanya berpikir begini kayak dengan nilai investasi yang miliaran rupiah itu, tentu kan kita bisa berpikir bahwa perusahaan ini kalau dia marginnya kalau di bawah 20% tidak mungkin dia mau berinvestasi. Begitu ya kayak dia. Bagaimana bisa dia hanya memberikan 70 juta setahun? Nah, ada tidak peluang buat pemerintah
dari segi regulasi ya, untuk mengakselerasi supaya peningkatan PAD itu bisa bertambah dari sektor investasi seperti ini? Iya, Andri. Kalau bicara soal peningkatan PAD, maka sebetulnya ada kontribusi dari sektor aktivitas ekonomi real masyarakat, kayak pajak, retribusi dan lain-lain. Orang jualan di pasar terus ditarik retribusi. Itu kan pasti ada, ya. Itu ada, dan itu kontribusinya bukan mau mengecilkan juga, tapi itu tidak signifikan untuk membuat akselerasi PAD, peningkatan PAD. Tapi kalau bicara soal 70 juta tadi itu juga, kalau di compare dengan nilai investasi sebuah industri yang begitu besar, ya ini kan juga tidak, itu kalau 1 bulan masih mungkin, tapi kalau 1 tahun kan juga agak repot. Itu kan bagi 12 tidak sampai berapa juta, itu 5 jutaan ya per bulan ya. Jadi saya dalam diskusi dengan beberapa ini berkaitan dengan budidaya mutiara di Konga. Konga itu 10 tahun yang lalu itu kontribusi 1 tahun 60 juta. Lalu kemudian ketika saya bertanya kepada bupatinya ketika itu, dia sampaikan bahwa urusan budidaya mutiara ini, investasinya ini urusannya provinsi. Saya langsung menyangga. Saya bilang, bukan, saya tidak bicara soal mekanisme prosedur untuk perizinan budidaya mutiara. Tapi saya bicara soal ownership, kepemilikan dari perusahaan yang mengelola itu. Dia mencaplok luas lahan kita yang begitu besar. Dia mencaplok luas lahan begitu besar, oke. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, perusahaan yang beroperasi itu kepemilikannya siapa? Siapa saja pemiliknya? Dan itu urusannya tidak berkaitan dengan regulasi soal perizinan untuk budidaya mutiara. Betul, perizinan itu dari provinsi. Dan kalau 70 juta per tahun seperti yang Andi katakan tadi, ya itu yang diatur oleh regulasi itu. Tapi yang saya maksudkan adalah, kenapa, ini dalam konteks Flores Timur waktu itu, kenapa Pemkab Flores Timur atau ya pemerintah dan DPR Flores Timur tidak membuat sebuah perda yang mengatur tentang investasi atau penanaman modal di kabupaten? Karena dari situlah pintu masuk untuk bicara tentang kepemilikan semua perusahaan yang masuk dan mengelola sumber daya yang ada di kabupaten itu. Contoh nih, real saja misalnya. Kalau ada hambatan regulasi, saya pikir teman-teman yang pakar di bidang hukum atau kabak hukum dari Pemda itu tugasnya dia lah untuk mengatur bagaimana menyiasati ini. Tapi intinya begini, Andri. Sebelum kemudian dilakukan perizinan, mulai dari pusat, kemudian turun ke provinsi sampai ke kabupaten, perizinan ini kan dipropos oleh sebuah badan hukum, yaitu perusahaan yang mau menggarap atau membudidaya mutiara di Lembata. Nah, badan hukum ini pemegang sahamnya siapa? Badan hukum pemegang sahamnya si A, B, C. Nah, C ini adalah salah satunya, C ini adalah Pemkab Lembata di bawah payung BUMD-nya Lembata. Berapa sahamnya? 10%. Nah, ini dibentuk dulu, komposisi sahamnya ini sudah dibagi-bagi seperti ini, dan saham Pemkab Lembata itu saham kosong. Kontribusinya dia adalah, ya dia punya wilayah, dia masyarakatnya dia yang kemudian ikut menjaga budidaya atau investasi ini, ya itu konversinya malah menurut saya 30% itu worth it. Nah, karena ini tanah atau lahan yang disiapkan, yang menjadi salah satu faktor produksi yang besar itu sebenarnya. Dan itu dikonversikan dengan stock option namanya. 30% menurut saya masih lain, dan itu fix dulu di awal. Baru kemudian mulai mengajukan proses perizinan segala macam sampai dengan, dan ketika turun ke masyarakat, kalau yang bicara itu 30% itu BUMD punya atas nama masyarakat Lembata punya saham 30%. Persoalan di lapangan clear. Dan implikasi multiplier efeknya adalah apa? Ketika Pemda punya saham juga di situ, maka Pemda akan menempatkan orang-orangnya di jajaran komisaris, yang sudah pasti komisaris, direksi. Lalu kemudian tenaga kerja juga mereka tidak akan mungkin datangkan dari Sabu, Rote, Alor dan segala macam untuk datang kerja. Tapi yang diutamakan adalah orang kita, lapangan kerja. Ada proses transfer of knowledge, skill di dalam situ. Dan ujung-ujungnya adalah dividen 30% setiap akhir tahun. Jumlahnya pasti jauh lebih besar. Jumlahnya pasti jauh lebih besar, dan dia tidak mungkin membuat terhadap sesama pemegang saham, tidak mungkin dia lakukan double atau triple
pembukuan. Laporan keuangan. Karena bukan kita kita curiga, tapi sebenarnya kan ini bukan rahasia lain lah. Ada laporan keuangan fiktif bisa saja terjadi. Iya. Nah, itu sudah pasti. Tetapi sebenarnya ada dampak baik juga ya. Kalau misalnya pemerintah punya saham di situ, maka sebenarnya laporan keuangan itu sebenarnya sudah bisa lebih transparan. Gitu ya. Artinya real yang menjadi profit dari perusahaan tersebut itu real akan diterima oleh pemerintah daerah karena dia juga sebagai pemegang saham. Dan masyarakat juga pasti menikmati. Masyarakat juga menikmati. Jadi itu kemudian jadinya pertanyaannya begini, yang merepresentasikan masyarakat Lembata dan Pemda Lembata itu siapa? Ya BUMD, karena tidak mungkin Dinas Kelautan menjadi pemegang saham. Itu sama dengan perspektif pembangunan itu sama dengan membebankan Dinas Kelautan untuk berkontribusi terhadap PAD. Itu persis sama. Supaya nanti kalau misalnya Bupati tanya bilang, ya ini kamu di Dinas Perpustakaan sumber PAD, kita tidak jawab lagi saya punya mesin fotokopi untuk masyarakat datang fotokopi kan tidak begitu tuh Kak Edi. Itu jadi dinas fotokopi. Nah Kak Edi, dengan kondisi seperti ini nih, dan ada ide yang Kak Edi tawarkan tadi, kira-kira masih memungkinkan tidak untuk kita bisa dapat tambahan PAD dari sektor ini dengan saham 10 atau 30% yang Kak Edi sampaikan tadi itu? Oke, untuk yang sudah berjalan dan yang akan berjalan saat ini ya, sangat mungkin karena dalam praktek bisnis kan soal renegosiasi dan perubahan komposisi kepemilikan saham itu kan tinggal perubahan akta. Jadi contohnya misalnya seperti di mana yang di Lebatukan ya? Iya, di Merdeka. Di Merdeka ataupun yang di Ruang. Kalau hari ini kemudian Pemkab Lembata kemudian tersadar bahwa sesungguhnya kita masih punya peluang untuk bisa mendapatkan kontribusi tambahan PAD dari keberadaan investasi-investasi itu, yang paling dilakukan, yang paling mutlak dilakukan pertama adalah cek dulu perda tentang penanaman modal. Karena payung hukumnya harus berangkat dari situ. Dan pada banyak daerah, kita bisa ambil contoh misalnya Nyumon Nusa Tenggara. Nyumon Nusa Tenggara itu kalau tidak salah dia ada di Kabupaten Sumbawa, saya lupa persisnya. Tapi Pemkab Kabupaten itu punya saham di Nyumon, dan itu hasil renegosiasi mereka. Dan kenapa Pemda perlu punya saham di situ? Karena saya bisa pastikan bahwa dalam banyak aspek kepatuhan terhadap regulasi, aturan, perundang-undangan, perusahaan ini pasti akan sangat patuh karena di dalamnya ada saham pemerintah. Nah, dan juga urusan yang bicara, kita sering sekali mendengar ketika ada rencana investasi dalam skala besar, seperti dulu yang kita sama-sama ikut juga di dalamnya soal rencana investasi emas di tambang emas di Lembata yang kemudian gagal. Itu kan yang dijanjikan adalah peningkatan taraf hidup masyarakat, lapangan kerja segala macam dan bla bla bla. Hari ini pertanyaannya, apakah perusahaan Mutiara yang sudah beroperasi di Lembata ini, kepatuhan mereka terhadap undang-undang tenaga kerja atau undang-undang cipta kerja itu 100% atau minimal 75%. Saya yakin 50% pun tidak. Karena coba cek baik-baik, apakah mereka yang bekerja itu punya selembar kertas perjanjian kerja waktu tertentu atau waktu tidak tertentu? Itu Andre. Jadi yang paling fundamental adalah cek dulu regulasi daerah berkaitan dengan penanaman modal. Jika belum ada, DPR dan pemerintah sama-sama bikin itu. Baru kemudian atas dasar itu renegosiasi, bukan soal perizinan yang dari provinsi tadi, bukan itu, tapi soal komposisi kepemilikan saham. Dan sebenarnya bicara perda ini juga jadi tugasnya DPRD nih. Kalau kita lihat selama ini kayak di 1 tahun itu, ya perda itu sebenarnya menurut catatan saya juga tidak banyak yang diputuskan oleh DPRD Kabupaten Lembata. Yang kalau kita bicara itu perda-perda reguler seperti perda APBD, perda APBD perubahan misalnya atau apapun. Ya banyak perda juga yang didorong, tetapi juga akhirnya eksekusinya pada tataran kebijakan itu sebenarnya
tidak berjalan dengan optimal juga begitu. Andre, kita bicara jujur-jujuran saja. Pertanyaan saya, berapa banyak perda di kabupaten di NTT ini yang penyusunannya itu mulai dari nol? Hampir tidak ada ya. Copy paste. Studi banding. Studi banding. Memang itu baik juga ya, itu baik juga. Tetapi kalau yang namanya regulasi yang mestinya bisa secara orisinil bisa di-create oleh kita sendiri, kenapa tidak? Nah, saya jadi teringat, agak keluar sedikit nih. Saya jadi teringat waktu kuliah saya susun skripsi. Kebetulan kita di ekonomi. Jadi kalau yang jurusan akuntansi atau manajemen itu kan mereka analisis laporan keuangan pada PT X gitu kan. Tinggal ganti PT-nya saja. Ganti PT-nya saja. Sementara semua isinya itu hampir dan angka-angkanya saja yang berubah. Tapi metodologi segala macam analisis kuantitatifnya seperti apa itu sama persis. Nah, saya akhirnya memilih untuk agak keluar dari jalur. Skripsi saya itu berjudul temanya tentang technical assistance. Technical assistance Bank BNI pada bank-bank yang bermasalah secara likuiditas. Dan itu kalau bisa dicek di perpustakaan BNI itu tidak ada skripsi yang berjudul itu atau nyerempet-nyerempet itu. Nah, karena itu saya mulai dari riset saya di majalah SWA dan majalah Warta Ekonomi, yang akhirnya saya bekerja di majalah Warta Ekonomi. Karena ketika itu musim likuidasi bank-bank swasta banyak sekali. Tahun 97 ya. Memang dia menjelang reformasi ya. Dan itu memang likuiditas besar-besaran waktu itu. Dan BNI waktu itu menjadikan jasa technical assistance sebagai salah satu skill mereka untuk mendampingi bank-bank yang bermasalah secara likuiditas. Seperti itu. Nah, lari kembali lagi ke soal perda tadi itu. Maka sebetulnya itu sangat mungkin untuk bisa dilakukan. Karena banyak Pemda sudah melakukan itu. Semuanya sebenarnya bisa dilakukan, tergantung bagaimana insting dari pemimpin yang nanti akan kita harapkan ke depan begitu. Kak Edi, kita bicara sudah banyak nih. Nah, menurut Kak Edi hal ini realistis tidak untuk bisa dilakukan dari tawaran calon-calon peminat pilkada yang ada saat ini begitu? Andri, kalau bicara soal politik mungkin ya minimal Andri tahulah bahwa saya hampir 20 tahun lah, 20 tahun bersenggolan dengan urusan politik. Hari ini dana PEN yang pembangunan jalan hot mix di Lembata itu kami kumandangkan sejak tahun 2017, 2012 pilkada waktu itu. Dan akhirnya hari ini juga terwujud. Nah, kalau kita bicara soal apakah semua ini bisa dilakukan, bisa, sangat bisa. Tergantung bagaimana kepemimpinan di kabupaten ini. Lalu kemudian di bawah-bawahnya. Nah, saya pikir yang paling utama adalah top levelnya. Nah, kalau top levelnya punya visi, baru diajawantakan ke bawah. Itu kan kalau di bawahnya tidak sanggup atau tidak bisa diajak berlari kencang, ya paksa untuk berlari bekerja. Metodologinya, polanya seperti apa ya? Banyak pola yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan sebenarnya. Bisa dilakukan. Nah, soalnya adalah bahwa bagaimana masyarakat bisa tahu, masyarakat bisa tahu bahwa figur seperti inilah yang bisa mengeksekusi barang yang kita bicarakan dari awal sampai akhir tadi. Nah, masalahnya kita adalah hari ini mungkin Andri punya grup WA atau teman-teman punya grup WA yang banyak bicara tentang figur-figur yang muncul. Nah, kita cenderungnya berbicara tentang figur yang populer di masyarakat. Figur yang punya probabilitas keterpilihannya itu paling tinggi di masyarakat. Kita tidak bicara soal apa ide dan apa gagasan, apa yang akan dilakukan atau si A ini bisa bikin apa terhadap Lembata ini ke depannya. Kalau kita memilih hanya dia tuh setiap hari ketemu dan kami di jalan lewat dengan oto lalu dia tuh rajin angkat kursi waktu ada kematian atau apa ya begitulah akhirnya kita akan seperti itu terus begini terus. Nah, celakanya lagi ketika kita yang teman-teman yang barangkali kaum cerdik pandai, cendekiawan, itu pun larut di dalam euforia yang seperti itu. Nah, itu akhirnya ya sudah
yang so-so saja lah, yang kemudian akhirnya mendapat kesempatan untuk menata, dan akhirnya yang terjadi ya melanjutkan dan ya kita begini terus. Wow, Teddy, sebenarnya masih banyak hal yang pengen kita diskusikan, tapi saya harus pulang wajah. Ini kalau kita sementara urusan redaksi atau di beda editorial, nanti lalu kita urusan dengan bisnis lagi, memang agak repot. Tapi ya, apapun terjadi kita harus kembali ke realitas kehidupan kita, bahwa bicara soal ekonomi memang eksekusi menjadi hal yang paling penting gitu. Dan bicara soal politik, kau baru berencana untuk masuk ke politik, kau harus periksa dulu ekonomimu bagaimana. Ketika kau sudah dapat jabatan politik, yang paling mudah untuk memancing kau untuk melakukan sesuatu juga ekonomi. Wow, dulu. Dan itu letaknya di good faith tadi ya. Bagaimana niat baik untuk memimpin ya, Kaidi ya. Nah, Kaidi, terakhir saya pengen dengar pengen masyarakat Lembata juga tahu kira-kira apa namanya istilahnya quotes hari ini kalau kita bicara dalam konteks pilkada dan kita tarik ke dalam perspektif ekonomi pembangunan, apa quotes yang baik yang paling pas untuk masyarakat Lembata saat ini di tengah euforia politik yang ya ketika kita membicarakan soal popularitas, elektabilitas nih, apa quotes terbaik untuk masyarakat Lembata hari ini? Kalau bicara soal pilkada, pemilihan kepala daerah, saya pikir untuk masyarakat Lembata, cari dan temukan calon kepala daerah atau calon pemimpinmu yang berani untuk bergerak di luar dari pakem-pakem yang ada selama ini. Mau untuk berbicara di luar dari regulasi-regulasi yang ada selama ini. Karena kebanyakan kita akan berlindung di balik, oh kalau ini melanggar aturan ini, oh ini melanggar aturan ini. Seperti itu. Terima kasih banyak Edi. Sudah banyak hal yang sudah kita sampaikan, kita diskusikan, dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sampai selesai diskusi ini, karena bagi saya ruang tamu ini sengaja saya hadirkan untuk membuka tabir diskusi yang lebih bermanfaat, diskusi yang lebih membangun, ketimbang kita hanya membicarakan bagaimana kita saling menghujat, tapi bagaimana kita mendorong seorang pemimpin melahirkan gagasan-gagasan yang bernas untuk pembangunan Kabupaten Lembata ke depan. Dan sebenarnya saya mau konfirmasi juga hari ini bahwa saya berharap Kak Edi ya di samping sibuk urus bisnis di kampung, di dusun kecil di Bele, tetapi juga mudah-mudahan kita punya rencana ke depan lebih banyak untuk melahirkan diskusi-diskusi seperti ini. Betul. Ya bisa jadi kita bicara di Adonara atau kita bicara di sini untuk konteks Lembata. Dan kita sesekali kita bicara di tempat tempat kerja saya itu. Siap. Di sela-sela tumpukan kelapa kita bisa bicara tentang bagaimana menjadikan Lembata ini sebagai kabupaten kelapa, the next Coconut Island. Wow, ini luar biasa nih, besar, potensinya besar Kak Edi. Betul. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak karena sudah menemani saya dengan Kak Edi di ruang tamu. Kita berharap nanti ada waktu lagi kita bertemu untuk diskusi-diskusi dengan topik-topik berikutnya yang lebih hangat, dan jangan lupa untuk stay tune terus di ruang tamu di kanal YouTube saya untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih banyak Edi. Terima kasih.